Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sapa Sumarno dalam acara motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Saya memberikan judul khotbah saat ini, hidup dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita melihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 10 dan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup dalam ketekunan atau hidup bertekun memang tidak mudah. Karena saudaraku, kalau kita merenungkan kata bertekun, berarti ada sesuatu yang sedang menghambat kita untuk kita tidak bertekun. Ada kesulitan-kesulitan yang sedang menghadang kita untuk kita tidak bertekun. Saya melihat di sini hamba Tuhan, para nabi Tuhan, mereka pun juga harus bertekun. Mereka harus menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun yang Tuhan kehendaki, bahkan kepada seorang raja sekalipun. Dan kita tahu bersama bahwa pada waktu itu seorang raja itu bisa menentukan mati dan hidupnya seseorang. Maka banyak nabi yang akhirnya mereka dipenggal kepalanya karena berani menegur raja yang berkuasa, tetapi teguran mereka karena Tuhan menyampaikan firman-Nya. Baik saudaraku, ada beberapa pesan yang Tuhan sampaikan melalui ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah ketekunan adalah keteladanan yang diwariskan atau ditinggalkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh nabi-nabi Tuhan. Mereka tidak meninggalkan harta benda, mereka tidak mewariskan yang lainnya, tetapi mereka mewariskan bagaimana mereka bertekun di dalam Tuhan. Dan berbahagialah kalau saat ini kita sedang bertekun, karena sesungguhnya kita sedang meneladani hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang hidup pada waktu itu. Berikutnya adalah hamba-hamba Tuhan yang bertekun dikatakan berbahagia. Kenapa mereka berbahagia? Biarpun mereka menderita, tetapi mereka menderita karena Tuhan. Mereka menderita karena harus menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, yang berikutnya adalah ketekunan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan menghargai ketekunan. Kita lihat dalam ayat tadi di mana Ayub itu hidup dalam ketekunan. Ayub itu hidup dalam ketekunan, dan ketekunannya itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Ayub menjadi berkat atau teladan bagi umat Tuhan, bagi kita semua yang hidup hari ini, khususnya bagi orang-orang yang sedang bergumul. Demikian juga kekayaan Ayub yang hilang pada waktu itu, Tuhan gantikan 2 kali lipat. Dan saya percaya yang terakhir adalah iman Ayub semakin meningkat, semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga dia mengatakan, selama ini aku tahu tentang Tuhan apa kata orang saja, tetapi sekarang aku melihat Tuhanku, aku melihat Rajaku, aku melihat Allahku. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi setiap kita. God bless, Tuhan berkati, dan selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom.